Wilayah Kabupaten Pelalawan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A PRT M 2006 sebagian besar merupakan wilayah daerah aliran Sungai Kampar dan ini merupakan daerah aliran sungai lintas provinsi. Menurut RPPLH Kabupaten Pelalawan, terdapat sebanyak 195 buah sungai dengan total luas 27.627,58 hektar dan panjang 821,7 km di kabupaten ini. Anak-anak sungai yang terkenal diantaranya Sungai Kampar Kiri, Sungai Segati, Sungai Nilo, Sungai Kerumutan yang mengalir dari arah selatan Sungai Kampar, serta Sungai Pelalawan, Sungai Selampaya, dan Sungai Serkap yang mengalir dari arah utara Sungai Kampar. Potensi sumber daya sungai yang tinggi di Kabupaten Pelalawan sejalan dengan potensi risiko bencananya, yaitu banjir yang terjadi setiap tahun. Kuala Terusan merupakan salah satu desa di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dengan luas wilayah 10.000 hektar, Desa Kuala Terusan berada tidak jauh dari jalan utama Tanjung Putus. Akses menuju Desa Kuala Terusan dapat melalui jalan darat serta jalur air dengan transportasi airnya seperti bot, kapal, dan kucai. Desa Kuala Terusan memiliki wilayah yang dikelilingi perairan Sungai Kampar dan Sungai Nilo. Di aliran Sungai Kampar terdapat keramba-keramba ikan sebagai salah satu pendapatan penduduk yang mayoritas bermata pencarian sebagai nelayan. Puluhan rumah di Desa Kuala Terusan, Kabupaten Pelalawan, Riau dikepung banjir akibat luapan Sungai Kampar. Banjir telah menggenangi pemukiman warga sejak beberapa hari lalu. Inilah Desa Kuala Terusan dengan kondisi berada di daerah aliran Sungai Kampar dan juga Sungai Nilo. Karena berada di daerah aliran sungai, Desa Kuala Terusan sangat berpotensi terjadi resiko bencana banjir. Banjir di wilayah desa ini mencapai dengan ketinggian 180 cm, tentunya akan berisiko terhadap pekerjaan masyarakat yang mayoritas adalah sebagai nelayan dan juga sangat bergantung kepada aliran sungai untuk memenuhi kebutuhan seperti memandi, mencuci, dan juga untuk memenuhi kebutuhan mencari ikan. Serta sebagai sarana transportasi. Di daerah ini, terutama di Desa Kuala Terusan, banjir bukan lagi peristiwa yang datang tiba-tiba. Ia menjadi bagian dari siklus hidup masyarakat. Datang hampir setiap tahun, bahkan 2 kali dalam 1 tahun. Ketinggian air dapat mencapai 1 meter lebih, menenggelamkan rumah, kebun, hingga fasilitas umum seperti sekolah dan tempat ibadah. Beginilah kondisi pemukiman masyarakat Desa Kuala Terusan. Dengan mayoritas seluruh rumahnya adalah panggung yang terbuat dari papan. Walaupun sudah berjarak 150 cm dari dasar tanah, tapi rumah masyarakat ini ketika banjir masih digenangi oleh air. Kita bisa lihat bagaimana batas air yang sudah membekas di pemukiman masyarakat dengan ketinggian sampai 180 cm dan ini bisa menggenangi selama 3 bulan lamanya, tentu akan berdampak kepada kondisi ekonomi dan juga kesehatan masyarakat serta kegiatan sosial lainnya. Tak ada dah. Dia berubah masing-masing. Kalau ada sampan bisa lah dayung. Kalau tak ada diam di rumah. Kalau anak sekolah ngungsi dulu. Oh, anak sekolah ngungsi? Iya. Kan jalan putus mungkin. Resiko banjir membawa dampak besar bagi masyarakat Desa Kuala Terusan. Aktivitas ekonomi terhambat, anak-anak sulit bersekolah, petani gagal panen, pedagang kecil kehilangan pendapatan, bangunan rumah dan sanitasi rusak. Selain kerugian ekonomi dan fisik, tekanan psikologis juga dirasakan masyarakat, terutama perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Walaupun bencana banjir terjadi setiap tahun di Desa Kuala Terusan, 1 tahun bisa 2 kali periode bencana banjir dengan durasi rendaman mencapai 3 bulan, masyarakat Desa Kuala Terusan masih merasakan dampak yang dialami. Di antaranya terendamnya fasilitas umum, penyakit meningkat, kemudian kegiatan masyarakat terganggu, dan juga aktivitas ekonomi masyarakat terganggu. Namun, masyarakat Desa Kuala Terusan memiliki seperangkat modal sosial sebagai kekuatan untuk mereduksi bencana banjir. Modal sosial mencakup jaringan, norma, dan kepercayaan. Bekerja secara sinergis,
membentuk ketangguhan sosial masyarakat Kuala Terusan. Mereka mampu bertahan, beradaptasi, dan bahkan memanfaatkan banjir sebagai peluang ekonomi bagi kesejahteraan bersama. Kekuatan modal sosial yang dimiliki masyarakat Desa Kuala Terusan, diantaranya mereka memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat, sehingga ketika terjadi bencana banjir, mereka saling tolong-menolong untuk menyelamatkan barang-barang berharga dan juga hewan ternak. Selain itu, masyarakat juga memiliki kegiatan gotong royong yang aktif dilaksanakan setiap bencana banjir akan datang. Mereka aktif bersama-sama, baik laki-laki, perempuan, dan juga anak remaja, bersama-sama membersihkan kawasan sungai dari sampah dan juga dari tanaman-tanaman yang mengganggu ataupun tumbuh di pinggiran sungai yang akan menghambat aliran air. Gotong royong apa tuh Pak anak sungai Tilot Pak? Di Batang Ilo nih. Orangnya apa? Rumput. Bersihkan rumput. Udah tersumbat sungai itu kan. Udah ditutup dengan rumput. Itu biasanya sebelum banjir, setelah banjir tuh Pak? Sebelum banjir. Sebelum banjir. Tujuannya untuk apa Pak? Biar orang senang kan cari ikan dalam. Oh, Saya lewat tuh kemarin. iya. Itu ada Pemda juga yang membersihkannya pakai alat kan. Tapi kalau kita numpang ke tempat orang lain bisa kan? Minyak lagi. Sirum minyak. Sama beli minyak kan? Oh, sama-sama beli minyak, iuran beli minyak. Iuran. Oh. Inset itu berapa lah kan? Paling 2 jam 3 jam ya. Betul tuh. Malam paling jam 9 dari Solo. Minjam-minjam sampah sih ada juga. Tetangga saling minjam sampah ada. Bisa minyak. Nggak bisa bro? Bisa. Oh bisa. Iya, terawat. Tangga juga. Iya betul. Adanya zaman sekarang kan ada sibuk tuh musim banjir, musim hujan kan, musim hujan dia hujan pagi sore pokoknya hujan nanti bawahnya. Nah ingat PLTA sana kan buka tuh. Ya air itu meluap sini itulah banjir tuh. Tahunya informasi dia tahunya Iya lah orang tuh kan lewat WA tuh. Hati-hati waspada Sungai Kampar nah kan. di WA-nya warga Nah, sini atau iya. di Seluruh Kabupaten Pelalawan ada semuanya. Sungguh apa? Seluruh bersungainya nanti bawah kan. RT RW-nya di WA. Enggak lah. Orang Informasi. informasinya. Informasinya tuh seluruh yang tinggal di perairan Sungai Kampar nih kan, hati-hati lah. Bapak nengok di mana waktu itu? Apa lah? Di apa? Grup Di desa. Facebook. Oh di grup desa. Grup desa. Kepala desa yang apa? Sekian senti katanya yang buka dengan hati-hati katanya. Pintu mendung dibuka, masih 2 lagi dibuka. Waspada. Ya waspada. Ah itu kan grup desa Pak. Iya, Berarti kan desa. nggak semua warga desa dalam itu. Enggak lah, hanya memang ada surat apanya ada. Ya, habis itu Surat kan edarannya. Bapak imporkan ke informasi ke masyarakat. Iya betul. Melalui apa Pak? Melalui Ngomong HP. mulut aja. Kayak gini jumpa dari mulut, Iya, kalau iya. jauh itu pakai Yang kakak kita juga lah kan hati-hati lah. Kan. Oh gitu. Nah, Hati-hati ya ini. musim banjir tahu kan. Resiko lainnya adalah terhadap hewan ternak, di mana sebagian kecil masyarakat Desa Kuala Terusan juga bekerja sebagai peternakan sapi, kambing, dan juga ayam. Ketika bencana banjir melanda, maka hewan ternak ini akan diselamatkan secara bersama-sama dan dijaga secara bersama-sama dengan adanya kepercayaan dari masyarakat untuk menyelamatkan hewan ternak dari bencana banjir dengan cara meletakkan hewan ternak di aliran sungai yang sudah dibuatkan kandangnya terlebih dahulu. Itu kalau ternak sapi, benar Pak, sapi tadi ya? Iya. Kalau banjir itu mana dibuat sapi itu Pak? Oh, itu buat rakitnya. Diberakit? Nah, buat rakit. Oh. Timbulkan batang kan. Rakit ke selatan. Aman tuh? Aman. Nggak jatuh loh? Di kandang aja lagi. Iya. Ya ampun aja rumah dikunci. Iya. Dalam rakit tuh bisa boleh sapi orang lain buat ngembang. Nah, ada masing-masing aja Tapi lagi. sapi masing-masing ya. Ah. Misalnya numpang-numpang tapi boleh. Itu ada kadang seko, 2 ekor orang kan. Oh Jadi iya. bikin rakit sendiri aja lagi. Iya. Itu udah dapat dempet rakit itu. Ayo, enggak, mau dia punya mau di ujung pula. Oh gitu. Ada juga di sini pula kan. Tapi saat juga. Penelitian ini berupaya menelusuri lebih dalam bagaimana modal sosial komunitas berperan dalam mereduksi risiko bencana banjir di Kabupaten Pelalawan. Melalui analisis terhadap jaringan sosial, norma kolektif, dan kepercayaan antar warga, penelitian ini menemukan
bahwa kekuatan sosial lokal menjadi kunci utama dalam memperkuat resiliensi komunitas dan mereduksi risiko bencana. Hasil penelitian menunjukkan, sebelum bencana datang, jaringan sosial menjadi tulang punggung sistem peringatan dini. Informasi cepat menyebar dari kepala desa hingga ketua RT, lalu ke seluruh warga. Mereka saling mengingatkan, bersiap, dan saling membantu. Inilah bentuk nyata modal sosial relasional, sebuah kekuatan yang tak kasat mata, namun memiliki dampak nyata terhadap ketahanan komunitas. Warga sangat percaya pada perangkat desa, percaya bahwa informasi benar, bantuan akan sampai dan dibagikan merata, dan aset mereka aman. Ada segini pokoknya segini kan. Ini lah. Naiknya air semua air nih. Itu kayak mana lemari kaca kak? dinaikkan. Buat lagi apa lagi? Panggung lagi. Panggung lagi. Oh, itu. Panggung itu nanti dibongkar pasang. Kalau saat ini nih panggung nih ada lagi berarti dibuka nanti. Buka, kalau kering kan buka. Oh. Berarti di mana taruh kayu-kayu panggung kak? Di bawah rumahnya tuh. Di bawah rumah. Di bawah rumah nih. Papan ini kan Ini nih. Iya. Oh, yang papan panggung nih. Replik tebal tuh dibuka kan. Gitu. Jadi kalau pas musim hujan itu ada anak bayi kayak gini aman tuh. Nah, kan itu biasa di sini. Berarti barang-barang elektronik semua taruh di atas panggung. Lampu lagi kami. Pernah 10 hari 10 malam. 10 macam lampu. Sakit payah. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi ilmiah, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bahwa dalam menghadapi bencana, kekuatan besar tidak selalu datang dari bantuan besar dan teknologi, tapi juga dari kekuatan bersama, yaitu dari modal sosial yang hidup dalam masyarakat.